Oh. Kalau postingnya satu-satu atau cross post? Kalau saya biasanya satu-satu. Saya itu masih ya itu tadi, karena saya memang masih taraf belajar. Banyak hal yang masih saya pelajari. Instagram itu seperti apa? Isi kakak Pertanyaan gini, nggak apa-apa, ambil jalan. Jadi kan ketemu teman SD di mana? Di medsos. Nah ini, kalau boleh jujur, saya termasuk orang yang tidak bermedia sosial. Saya bermedia sosial hanya karena dapur ini. Dan akun media sosial saya ya hanya dapur ini. Oh. Nah, gitu. biasanya orang ketemu teman SD di Facebook, Mbak. Iya, betul. Ketemu tempat makan enak di mana? Instagram. Iya, betul. Tempat wisata bagus, Instagram. Ketemu artis, Twitter. Betul. Ketemu anak muda gaul, TikTok. Jadi kita ini punya segmen sendiri-sendiri. Kalau sesuatu yang detail, YouTube. Semuanya terbagi spesifik dan kayaknya jarang yang menyeberang. Tetapi kalau misalnya kita pengen posting, yang terbagi itu adalah dari TikTok. Karena dari TikTok nanti bisa ke-share ke Instagram. Ke Instagram bisa ke-share ke Facebook, Twitter, Sudah. Nah, gitu. Jadi dengan begitu sebenarnya bisa satu aja posting. Bisa cross lebih efektif. Sudah berarti ya? Sudah berarti Instagramnya sudah terhubung ke Facebook sama ini kok. Twitter sudah. Nah, nanti sebenarnya ketika dalam perjalanan yang Instagram sama Facebook pun bisa dimonetasi kayak YouTube juga. Bisa dapat uang. Cuman memang persyaratannya lebih berat. Ya. Harus berapa ini dulu ya? 10.000 Ya. follower, jam tayangnya juga, sehingga memang gak berat. Cuman, nah ini yang baik lagi, kalau ngasih musik biasanya taruh gimana ya? Ngasih backsoundnya di medsosnya atau langsung di videonya langsung pada saat editing? Pada langsung di medsos. Iya. Karena kalau kita ngasihnya pada saat di editing, kadang-kadang kita tercekal. Nah, sehingga musiknya itu justru ngambilnya dari medsos aja, dicari di situ aman. Karena begitu orang yang kita ngambil musik yang dari situ, yang punya lagu itu dapat apa? Belum. Makanya kita kalau punya lagu, taruh aja di agregator sehingga bisa dikirim ke Facebook, Twitter dan sebagainya. Suatu saat dipakai, kita dapat uang. Nih, jadi sekarang ini kan metode berbaginya lebih masih punya kaset yang magnetik. yang Belum gitu loh. sudah enggak? Nggak ada. Larinya kemana? Nah, sekarang larinya toko musik digital. Nah, dengan begitu orang kalau punya lagu taruh di digital, dia dijual di situ. Ada ratusan ribu lagu dan juga di YouTube. Nah, sehingga kita bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi sekarang kalau mencari uang itu sebenarnya orang kan mudah sebenarnya. Gampang kalau tahu ininya. Masa itu. Tadi ngomongin Jangan di sini. iya dong. Nah, jadi kalau memang benar sih tidak harus posting itu tiap hari, tidak harus. Tetapi kalau memang insight-nya sudah bagus, tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau belum, mungkin perlu dijaga keberkalaannya. Yang penting konsisten, istiqomah. Ya. Jadi misalnya hari Senin, kecuali ada negatif misalnya hari besar. Saya dulu pernah Mbak ngelola itu tiap hari, karena kan hard news, jadi ada apa. Ternyata viewernya rendah, begitu kemudian diatur, ternyata viewernya jauh lebih tinggi. Nah, ketika konten, apakah khusus untuk konten atau misalnya pas masa apa itu kemudian diambil gambar? Enggak mesti, ada yang memang khusus, ada yang sambil jalan kita ke aktivitas aja. Ngeditnya jadi masalah ya? Selama ini pokoknya intinya kalau saya, misalnya saya nggak bisa,
Yo, takon kalau sing iso gitu aja. Biasanya saya tanya Mas Gilo. Siap. Yang nggak biasa? Yang nggak biasa, sebisa saya buat gitu. Dan mesti yes, cuma seperti ini yang saya bisa gitu. Kadang kalau Mas bilang yang lumayan bagus Mbak Dina nih. Biar semangat, Pak. Itu karena namanya sampean. Waduh karo mantan gila. Masa sih? Oh iya toh. Foto. Malah kayak ngerti. Jadi jadi bayangke. Malah kayak ngerti. Kalau ngedit pakai komputer sekarang juga bisa pakai browser itu yang Canva itu, cuman bayar. Cuman lebih mudah katanya kok. Lebih mudah. Kalau saya kalau pakai komputer malah orang pribadi. Ya, anak sekarang memang jarang yang pakai kayak gitu. Iya. Di mana tempat saya pas bisa, kan kalau pakai HP bisa. Gitu. Ya, itulah yang memisahkan generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya seperti Ini itu. saya termasuk yang masih katrok. Enggak apa-apa. Iya. Kan orang yang belajar itu kan dapat kemuliaan juga, Mbak. Iya. Yang penting kan orang dapat belajar. Nah, terus nanti rencananya ke depan gimana? Lebih menata ya pasti. Menata. Ya. Lebih menata lagi. Kemudian yang pasti juga belajar lagi agar bisa lebih repot ke koncone. Kalau selama ini Jena sudah merasakan manfaatnya pakai medsos gitu. Iya, Kerasa banget. terasa. Yang paling terasa ownernya. Oh. Tapi Jena digaji. Oh, di Siapa? bawah. Ya seperti itu. Karena apa namanya? Sering juga seperti kemarin, lebaran kemarin saja contohnya. Lebaran kemarin katanya karena beliau sudah keluarga di sini sudah tidak ada ya. Jadi mudiknya di rumah saya. Mudiknya ke rumah saya. Rencana tanggal berapa, akhirnya molor sampai tanggal berapa hanya karena pesanan itu terus Di sana? di sini. Oh, di sini. Pesanan di sini kan, terima pesanan kan sebelum lebaran itu. Nah itu beliau mengatakan aku lebaran langsung ini mudik gitu kan. Tapi apa namanya, pada kenyataannya sampai kemarin Hamin 1 baru bisa karena baru selesai pesanan. Itu menurut saya itu termasuk efek dari media sosial juga. Oh, kerasa banget ya. Ya. Hmm. Saya paling kerasanya ya itu. Hmm. Kalau saya capek mengle sok di nganu gitu. Wih, aku kesel banget ini sampai bengi sing ngene. Kan beliau. Iya. Kalau gitu, promonya apa? Jadi misalnya ada nggak promo-promonya? Iya, kami pernah. Promo gimana ini maksudnya? Misalnya promo biar ini dinaikkan omsetnya gitu. Misalnya ini apa lele dinaikkan omsetnya misalnya, atau gini dari situ jangan melihat nggak yang omsetnya itu Yang paling banyak disukai yang, gitu. yang disukai. Nah, kalau dapur Uni itu rata-rata yang paling banyak peminat itu adalah nasi bakar, risol mayo, kemudian zupa sup, Wah, kemudian untuk apa semacam ini acara-acara misalnya ada mau ulang tahun radar misalnya, kemudian pesan ke sini itu biasanya kalau nggak nasi tumpengan seperti ini dia pakai nasi kuning, pokoknya intinya tumpengan itu juga ada. Tapi kalau yang seperti itu kan insidental ya, nggak setiap saat, tapi kalau Bukan misalnya accidental. bukan accident, bukan. Tapi kalau yang sehari-hari ya itu tadi nasi bakar, zupa sup, risol mayo gitu. Kalau ada yang omsetnya dinaikkan itu ada nggak? Konsepnya gimana? Misalnya penjualannya kurang nih, ini yang harus kemudian digebel gitu. Apa ya? Ada? Kemarin awal-awal itu roti-roti manis itu. Oh iya, betul. Karena dapur Uni awalnya enggak ya, tidak ada. Tidak Tapi ada. sekarang omsetnya udah normal, udah tinggi. Sudah lumayan. Atau saya mungkin suatu saat perlu ngasih apa ya istilahnya bonus. Jadi misalnya Anda yang mereview makanan kami nanti dapat giveaway misalnya. Pernah Kalau itu pernah ya. Pernah. Nah, pernah. Seperti itu pernah. Pernah juga. Terus misalnya setiap bulan mungkin bisa kasih satu gitu. Sehingga mungkin
Kalau dapur uni itu berbaginya lebih ke semacam Jumat berkah. Oh, cuma berkah. Itu malah iya. Tapi itu dipublish juga. Praktis. Hmm. Yang puasa kemarin. Ya, yang kita dipublish yang paling sering itu yang waktu puasa kemarin. Ya sebenarnya nggak ada masalah Wong. Tujuannya kan biar orang tahu dan kemudian terinspirasi seperti itu bukannya Bu ya? Ya, tapi bukan ria ya. Nah itu maksud saya. Yang penting itu harus dibedakan gitu. Karena itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Kemudian saya pernah gini nyarankan. Ada warung angkringan itu seperti itu. Saya bilang nanti kalau ada yang bikin promo, kalau Anda check in di sini kasih juga teh manis. Loh, ini rugi om. Ini kan benar begitu setiap check in, ya kemudian kasih teh manis. Emangnya kalau jajan di angkringan kasih teh itu terus kemudian mulai teh, kan enggak? Kayak sih kecuali nanti isin. Nah, akhirnya apa dia ngambil gedang goreng, mendoan, nasi kucing. Akhirnya sendiri bagi rombong yang rugi rombong. Nah, ini salah satu strategi pancingan untuk menarik minat orang datang, karena di Facebook berarti akan banyak sekali cekinan tentang dapur uni. Ini mungkin bisa, satu bulan dikasih bonus yang reviewnya terbanyak misalnya, reviewnya terbaik atau terbanyak ngobrol. Jadi diupload di Instagram mereka masing-masing. Secara tidak langsung kita promosi gratis. Bisa ya. Bisa. Gratis. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya ya produknya sini. Gitu ya. Sehingga dia merasakan lagi makanan yang kamu yang belum pernah direview apa? Oh ini ya ini hadiahnya giveaway-nya. Gitu. Nah, di antara lagi yang lainnya yang mungkin dirasakan dari menggunakan medsos apa Mbak? Kalau saya pribadi, jelas saya jadi kalau saya boleh ini ya orang katro-katro banget ya. Jadi tahu perkembangan IT sekarang itu luar biasa. Dan semua orang bisa melakukan. Betul. Tidak Apapun harus, itu. Tidak harus wong sing sekolah komputer. Iya. Tapi jangan orang sakit wong sing do sekolah komputer. Jadi apa ini nanti? Anu ya. Apa ya akhirnya? Jur seperti ini saja ya, hukum rimbanya memang seperti itu. Hukum rimba. Iya kan. Hukum rimbanya ya itu kalau orang mau berinovasi ya dia akan naik. Iya. Kalau enggak ya kamu harus mati. Iya. Nah jangan mati makanya pelajarannya kan. Enggak. Nah iya. Nah kalau bertemu dengan company itu berapa waktu sekali? Kita agendakan memang sebulan sekali, tapi kadang-kadang begini. Kalau misalnya pas kita memang ada event kemudian bisa kumpul semua, ya itu saatnya kita bisa review bareng-bareng gitu. Jadi kalau diagendakannya memang sebulan sekali, tetapi tidak menutup kemungkinan kadang malah 2 minggu sekali pun. Jadi kalau misalnya memang kita pas banyak acara gitu terus bisa kumpul sekalian aja lah. Yang kemarin itu aku loh pas di minggu ternyata gini kemudian ada masukan begini ya sudah berarti kita harus bagaimana. Saya tadi tandanya besar ya. Iya. Kok Temanggung hubungannya dengan sini gimana? Ya gitu ya. Dapur uni itu juga sudah merambah ke Temanggung. Wow. Ya kami sudah dipromosikan ini besok sudah berapa kabupaten kota ya Mas? Roadshow pokoknya ya. Wah, Ya, berapa kota minimal. berapa puluh kabupaten gitu sudah menunggu. Kita ada semacam pelatihan gitu di sana. Pada saat pelatihan seperti itu jenengan juga hadir. Iya. Dokumentasi. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk wujud penggunaan medsos untuk media produktif dan konstruktif, karena banyak yang kemudian menggunakan medsos itu jadi orang jelas, jadi destruktif. Ini adalah salah satu campaign yang bagus sehingga medsos itu menjadi sehat. Ada harapan apa Mbak? Harapan untuk dapur ini
tentunya bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bisa diterima masyarakat, baik itu secara company maupun produknya. Luar biasa. Teman-teman, sekali lagi inilah adalah salah satu contoh bentuk wujud penggunaan medsos untuk hal yang baik sehingga bisa mendongkrak omset menjadi lebih lagi, dan ternyata hasilnya ini bisa menjadi di luar ekspektasi. Kalau menurut saya bisa diundang ke berbagai kota, menjadi nempel para teman dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat warahmatullahi wabarakatuh. Bincang sedikit, lanjut dulu minum kredit Tetel. Oke, 3, 2, 1, cut.